Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 421 sampai 425. 29 April 1935. Pada malam menjelang pemajangan gambar kerahiman ilahi, aku pergi bersama Muder Superior untuk mengunjungi Bapak Pengakuanku. Ketika percakapan kami menyinggung gambar itu, Bapak Pengakuan minta salah seorang suster untuk membantu membuat beberapa rangkaian bunga. Muder Superior menjawab, "Suster Faustina akan membantu." Aku sangat senang akan hal ini. Dan ketika kami kembali ke rumah, aku langsung mempersiapkan beberapa tanaman, dan dengan bantuan salah seorang siswi, kami merangkainya. Orang lain yang bekerja di gereja juga membantu. Pada pukul 7 malam itu, semua sudah siap, dan gambar pun sudah digantungkan di tempatnya. Tetapi, sejumlah ibu melihat aku ikut serta di situ, karena aku tentu lebih mengganggu daripada membantu. Pada hari berikutnya, mereka bertanya kepada para suster, apa maksud gambar yang bagus ini dan apa artinya? Tentulah para suster ini tahu, pikir mereka, karena sehari sebelumnya salah seorang dari mereka membantu menghiasnya. Para suster itu sangat heran, karena mereka tidak tahu menahu mengenai gambar itu. Mereka semua datang untuk melihatnya, dan seketika itu juga mereka mulai mencurigaiku. Mereka berkata, "Suster Faustina pasti tahu mengenai semua ini." Ketika mereka mulai menanyaiku, aku diam saja, karena aku tidak dapat mengatakan yang sesungguhnya. Sikap diamku justru meningkatkan rasa ingin tahu mereka, dan aku pun semakin waspada untuk tidak mengatakan suatu kebohongan ataupun mengatakan kebenaran, karena aku tidak mendapat izin untuk berbuat demikian. Maka mereka mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka dan mencela aku dengan berkata terus terang, "Bagaimana mungkin orang luar tahu mengenai hal ini? Tetapi kami tidak tahu apa-apa." Beragam penilaian dijatuhkan kepadaku. Selama 3 hari aku sangat menderita. Tetapi suatu kekuatan istimewa menguasai jiwaku. Aku begitu bahagia menderita bagi Allah dan bagi jiwa-jiwa yang telah mendapatkan kerahimannya selama hari-hari ini. Melihat bahwa begitu banyak jiwa telah menerima kerahiman ilahi pada hari-hari ini, aku menganggap penderitaan yang terbesar dan semua kerja keras bukan apa-apa. Juga kalau semua itu harus berlangsung sampai akhir dunia. Karena semua itu akan berakhir, sementara jiwa-jiwa ini telah diselamatkan dari siksaan yang tanpa akhir. Sungguh, merupakan sukacita yang besar bagiku menyaksikan orang-orang lain berpaling kepada sumber kebahagiaan, pangkuan kerahiman ilahi. Melihat pengorbanan
dan usaha-usaha Pastor Sopoko untuk karya ini, aku kagum akan kesabaran dan kerendahan hatinya. Ini menuntut banyak pengorbanan dari dia, bukan hanya dalam wujud kerja keras dan aneka gangguan, tetapi juga uang. Biarpun demikian, Pastor Sopoko menanggung semua pengeluaran. Aku dapat melihat bahwa penyelenggaraan ilahi telah mempersiapkan dia untuk melaksanakan karya kerahiman ini sebelum aku memintanya dari Allah. Oh, betapa mengagumkan jalan-jalan-Mu ya Allah, dan betapa bahagianya jiwa-jiwa yang mengikuti panggilan rahmat ilahi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena segala sesuatu, dan muliakanlah kerahimannya, karena kebaikannya tak berkesudahan. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kerahimannya tanpa batas dan tanpa akhir. Sungguh, kejahatan akan berakhir, tetapi kerahiman tidak mengenal akhir. Ya Allahku, bahkan dalam hukuman-hukuman yang Engkau turunkan atas bumi, aku melihat lubuk kerahiman-Mu, sebab dengan menghukum kami di bumi ini, Engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Bersukacitalah, hai semua makhluk, karena kamu lebih dekat dengan Allah yang Maha Rahim daripada seorang bayi dengan hati ibunya. Ya Allah, bagi para pendosa berat yang menyesal dengan tulus hati, Engkau adalah Sang Kerahiman sendiri. Semakin berat kejahatan pendosa, semakin besar haknya untuk mendapatkan kerahiman Allah. Saat khusus 12 Mei 1935. Malam hari, aku pergi tidur, dan dalam sekejap aku tertidur. Karena tertidur dengan lebih cepat, aku pun terbangun lebih awal. Seorang anak kecil datang dan membangunkan aku. Anak itu tampaknya berumur sekitar 1 tahun. Dan aku heran, karena ia dapat berbicara sedemikian lancar, sebab anak-anak seusia itu belum dapat berbicara, atau bisa berbicara, tetapi sangat tidak jelas. Anak itu sangat tampan, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, dan mirip dengan kanak-kanak Yesus. Ia berkata kepadaku, "Pandanglah ke langit." Dan ketika aku memandang ke langit, aku melihat bintang-bintang dan bulan bercahaya. Kemudian anak itu bertanya kepadaku, "Apakah engkau melihat bulan dan bintang-bintang itu?" Ketika aku berkata iya, ia berkata kepadaku sebagai berikut, "Bintang-bintang itu adalah jiwa orang-orang Kristiani yang setia, dan bulan adalah jiwa biarawan-biarawati. Apakah engkau memperhatikan betapa besarnya perbedaan antara sinar bulan dan sinar bintang-bintang itu? Begitulah besarnya di surga perbedaan antara jiwa seorang biarawan-biarawati dan jiwa orang yang beriman Kristiani." Dan ia masih berkata lagi, Keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Kemudian aku melihat suatu jiwa yang dipisahkan dari tubuhnya di tengah siksaan yang berat. Oh Yesus, ketika aku mau menuliskan ini,
aku gemetar menyaksikan hal-hal mengerikan yang dikatakan tentang dia. Aku melihat jiwa anak-anak kecil dan jiwa anak-anak yang lebih tua, yang berusia sekitar 9 tahun, keluar dari sejenis jurang berlumpur. Jiwa-jiwa itu kotor dan menjijikkan, menyerupai monster yang amat mengerikan dan mayat yang membusuk. Tetapi mayat-mayat itu hidup dan memberikan kesaksian yang keras melawan jiwa yang menghadapi ajal itu. Padahal jiwa yang aku lihat menghadapi ajal itu adalah jiwa yang penuh dengan sorak-sorai dan sanjung puji dunia, yang berakhir dalam kehampaan dan dosa. Akhirnya, seorang perempuan keluar dengan membawa sesuatu seperti air mata yang ditampung dalam pakaian kerjanya, dan ia memberikan kesaksian yang sangat berat melawan dia. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.